Terdengar, Bu. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore teman-teman semua. Kita ketemu lagi di kelas Geomekanika pekan ke-9. Setelah teman-teman semua UTS begitu ya. Kira-kira sebelum masuk ke materi pekan 9, apakah ada yang ingin didiskusikan, baik itu materi maupun terkait UTS yang telah dilaksanakan oleh teman-teman? Silakan jika ada. Ya, silakan Latif. Izin sebelumnya tuh. Kemarin itu kan di soal UTS itu kebanyakan itu ada hitung-hitungannya Bu. Apakah nanti tapi selama perkuliahan kemarin dari kaminya itu masih nggak tahu gitu kalau misalkan ternyata di UTS itu dari rumus-rumus yang udah kita bahas itu nantinya ada soal hitung-hitungan. Tapi selama perkuliahan untuk hitung-hitungnya memang kurang gitu Bu. Dan dari kami pun kemarin itu belajar cuman dari latihan soal yang sudah dikirim sama Pak Martin. Apakah nantinya buat kedepannya setelah UTS ini, apakah nanti ada mungkin dari ibunya mengirim atau nantinya kita bahas bareng-bareng dari soal hitung-hitungannya Bu. Terima kasih sebelumnya Bu. Baik, ya, Latif memberikan pendapat gitu ya terkait soal UTS. Soal UTS kemarin banyak hitung-hitungan gitu dengan beberapa angka-angka gitu ya. Apakah nanti ketika UAS, apakah hal itu juga akan terjadi gitu ya? Sedangkan saat kita kuliah memang diterapkan konsep-konsepnya atau bagaimana mendapatkan rumus tersebut gitu ya. Nah, mungkin bisa jadi salah satu pelajaran buat teman-teman. Artinya ketika kalian memahami konsep, kalian bisa mengerjakannya. Kan misal gitu ya, menghitung maksimum normal stres menggunakan rumus yang mana dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian untuk latihan soal hanya dikirimkan atau hanya belajar dari yang diberikan oleh Pak Martin ya. Jadi kami sebagai tim teaching gitu ya, kami itu mengikuti oleh pengampu mata kuliahnya. Nah, pengampu mata kuliahnya kan Pak Martin. Jadi apa yang kita bagikan itu memang sudah disepakati, sehingga nanti mungkin teman-teman di UAS-nya semakin lebih baik di perhitungan apapun gitu ya, baik itu nanti ketika hanya diberikan angka kemudian teman-teman harus mengetahui rumusnya atau sebaliknya. Ini mungkin untuk pelajaran ya. Kebetulan karena saya sedang drop gitu ya, belum sempat mengoreksi jawaban teman-teman. Nanti ketika saya sudah mengoreksi, akan segera saya kabarkan ke teman-teman bagaimana hasil UTS-nya. Seperti itu, Latif.
Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang ingin berdiskusi, Dinda, silakan. Sorry, sebentar saya cek dahulu terkait soal UTS-nya. Di soal UTS sudah ada waktunya ya, 100 menit. Nah, 100 menit tersebut sebenarnya kami sudah apa ya? Sudah mensimulasikan gitu. Nah, mungkin ini sebagai masukan kami untuk di soal UAS begitu ya, Dinda. Terima kasih atas masukannya. Ada lagi selain waktu pengerjaan? Tidak ada ya? Mungkin cukup Bu. Oke, terima kasih Latif. Ya, di pekan ke-9 ini kita akan belajar hukum konstitutif. Nah, hukum konstitutif ini di geomekanika gitu ya teman-teman, jangan kepikiran hukum konstitutif di ilmu politik. Nah, hukum konstitutif itu apa gitu ya? Maka akan kita bahas di geomekanika ini. Masih sama gitu ya, tujuan dari perkuliahan geomekanika ini adalah mengulik-ulik gitu ya hubungan antara stres dan strain dengan benar. Jadi kita nggak akan jauh-jauh membahas hal lain. Kita akan mendetailkan gimana material di bawah permukaan bumi itu ketika dia terkena gaya, kemudian terbentuk stres dan mengalami perubahan yaitu strain dari segala aspek hubungan stres dan strain. Nah, kita balik lagi ke materi fisika dasar gitu ya. Kita berangkat dari teori elastisitas. Tentu teman-teman familiar kalau misalnya ada sebuah pegas, kemudian gaya yang bekerja pada pegas tersebut akan sama dengan konstanta elastisitas dikali perubahan panjang pegas. Ya. Nah, hukum ini disebut hukum Hooke's atau Hooke's Law. Nah, kita berangkat dulu dari teori elastisitas. Di sini gitu ya, sebuah pegas dikaitkan ke tembok di sini, kemudian ditarik dengan gaya sebesar F,
menghasilkan perubahan panjang dari titik yang bulat kosong ke titik yang bulat penuh atau sama dengan delta X dikalikan dengan konstanta elastisitas dari pegas tersebut. Maka kalau kita tinjau lagi gitu ya, gaya yang bekerja di sini ini kan kurang lebih mirip dengan gaya persatuan luas atau Fx per A. Kemudian delta X-nya, karena delta X ini konstanta yang variabel yang mengalami perubahan, sedangkan K ini konstanta tetap ya, sebuah pegasnya. Maka delta X adalah gitu ya, atau sama dengan delta X per Lx. Perubahan panjang dibagi panjang mula-mula. Ini akan sama dengan strain dan ini akan sama dengan stress, teman-teman. Gaya persatuan luas, stress X, delta X per Lx itu merupakan strain X. Maka dari hukum Hooke ini kita bisa tuliskan atau bisa simpulkan bahwa stres X sama dengan E atau konstanta elastisitas di sini berubah menjadi modulus EX. Nah, teman-teman ingat nggak ini konstanta elastisitas. Nah, ini adalah bagaimana kita mendapatkan stres dan strain dari konsep dasar hukum Hooke. Nah, ini ya. E-nya adalah modulus elastisitas. Ini kalau komponennya berarah Y. Nah, maka sigma Y sama dengan E dikali epsilon Y. Ya, kalau dirubah lagi gitu ya, dibalikan lagi menjadi gaya persatuan luas atau perubahan panjang mula-mula seperti ini. Nah, contoh lain selain hukum Hooke, maksudnya selain gambar dari pegas di hukum Hooke, kita bisa aplikasikan itu ke material lainnya. Bisa teman-teman punya sebuah tongkat gitu ya, persegi panjang sini. Kemudian teman-teman berikan tekanan sebesar P, maka dia memiliki perubahan panjang dari panjang mula-mula ke panjang setelah mengalami perubahan. Nah, ternyata ketika sebuah benda diberikan gaya tekan gitu ya, itu akan mengalami perubahan. Baik itu dia berubah secara elastik, terus early plastik itu awal mula dia mengalami plastik deformasi. Kemudian plastik deformasi, kemudian pecah. Nah, di grafik ini menunjukkan gitu ya, ini memperlihatkan stres dan strain. Ketika stresnya rendah, maka strainnya kecil.
garis ini, batas ini disebut SY, di mana kondisi, kita sebut barbel aja kali ya, barbel ini masih elastis. Kemudian ada garis yang hampir melengkung. Titik selesainya garis melengkung tersebut dan garis terakhir dari elastic deformation itu merupakan garis di mana si material ini itu mula-mula terdeformasi secara plastik. Atau teman-teman bisa bayangkan gitu ya, elastis, terus plastis, kemudian pecah. Kan kalau plastis itu masih belum terlalu, dia tidak bisa balik lagi ke kondisi awal, terus kalau sudah terlalu tertekan, maka dia akan pecah gitu. Jadi teman-teman bayanginnya seperti itu. Nah, ini adalah hubungan dari strain dan stress. Nah, ada gambar lain gitu ya yang memperlihatkan hubungan stress dan strain ini. Teman-teman jangan lupa gitu ya, yang sumbu Y itu adalah sigma atau stress, yang sumbu X adalah strain. Nah, ini skema gitu ya, skema dari stress dan strain. Kalau misalnya nih, artinya ya, ketika stresnya besar, maka strainnya juga besar, atau perubahannya dia bisa pecah, brittle, failure gitu ya. Nah, maka disebutlah hukum konstitutif law karena ketika sigmanya besar, strainnya juga besar. Contohnya ini ya, kalau sigmanya besar nih di sini perubahannya juga yang dihasilkan besar. Nah, hukum konstitutif law itu menyatakan bahwa stress dan strain itu memiliki hubungan yang linier. Ingat ya teman-teman, stress dan strain dia mengalami atau memiliki hubungan yang linier. Kemudian di sini gitu ya, yang A ini grafik untuk material yang perfect elastis. Dia sangat elastis. Jadi dibutuhkan stres yang besar untuk menghasilkan strain yang juga besar. Nah, yang ini gitu ya, ketika dia ternyata gitu, ketika dia di perfect elastis materia, dia itu punya hubungan nonlinear elastik, atau dia tidak linear nih ya. Kan kalau linear tuh begini kira-kira. Nah, gitu. Terus kemudian yang B nih linear gitu ya. Kemudian yang C, terus yang D. Nah, setelah tadi lihat ada hubungan stres dan strain secara umum, kita akan melihat gitu ya, normal stres dan normal strain. Nih. Kalau rumusnya seperti ini,
Ini kan hubungan linear ya teman-teman. Sigma X sama dengan E dikali epsilon X. Nah, ini linear. Kecuali gitu ya, kalau kita punya sigma X sama dengan E per epsilon X, itu non-linear. Atau kuadrat maksudnya. Nah, yang dimaksud linear tuh seperti itu. Sehingga ketika normal stress dan normal strain, ya ini perubahannya kan, ini kan stresnya tensil atau kompresional ini. Tensil bukan? Tensil, oke. Tensil ya, stresnya tensil. Dan ini ada perubahannya gitu ya. Mula-mula dari yang putus-putus, kemudian yang abu-abu tebal. Nah, teman-teman ingat nggak ada namanya Poisson ratio? Poisson ratio itu yang nabla kuadrat V sama dengan 1/per epsilon. Oke ya. Atau makna fisisnya, Latif. Kira-kira apa teman-teman ingat nggak? Poisson ratio merupakan rasio antara perubahan horizontal ingat nggak? Terhadap nggak ingat ya? Nah, perubahan horizontal terhadap extensional atau tarikan keinget? Nah, ini loh. Poisson ratio adalah rasio antara extensional longitudinal dibagi compressional lateral. Nah, itu adalah Poisson ratio. Kan ini extensional longitudinal gitu ya. Atau teman-teman bisa memahaminya dari sini nih. Perubahan secara Y dibagi dengan perubahan secara X. Ini minus ini menunjukkan arahnya saja. Nah, ternyata hubungan normal stres dan normal strain ketika diaplikasikan ke dalam sebuah benda gitu ya, dia memiliki hubungan yang linear, teman-teman. Maka ketika normal stresnya itu besar, akan mengalami perubahan atau normal strain yang juga besar. Oke, gitu ya. Nah, ini ada beberapa
resume dari normal strain pada bidang yang lain atau sisi bidang lain di benda 3 dimensi. Ini ada X, ada YY, ada sigma ZZ. Berarti kan ini normal stress di ketiga sisi bidang 3 dimensi ini. Sehingga kita dapat gitu ya, normal strain-nya dihitung dari sigma XX dibagi E. Ini sama ya. Kita juga bisa dapatkan dari nilai Poisson rasionya. Ketika XX, maka gitu ya, hubungan Poisson rasionya itu dengan min V per modulus elastisitasnya. Sama dengan epsilon ZZ gitu ya, minus V dikali dengan sigma XX per modulus elastisitasnya. Nah, ini adalah beberapa normal strain pada sisi bidang yang lain untuk 3 dimensi. Nah, 3 dimensi teman-teman bayangkan sebuah kubus gitu ya. Sehingga teman-teman punya strain arah XX, YY, dan ZZ pada setiap masing-masing sisinya. Nah, kalau dituliskan ke semua gitu ya, satu sisi itu berapa sih normal strain XX-nya pada bidang X arah X-nya, maka akan sama dengan 1 per modulus elastisitas atau modulus Young gitu ya. Teman-teman jangan bingung. Sama dikali sigma XX minus V dikali sigma YY ditambah sigma ZZ. Begitu juga dengan epsilon YY dan epsilon ZZ. Ini adalah normal strain pada bidang 3 dimensi. Oke. Nah, kalau misalnya rumus yang ini kita sederhanakan dengan matriks gitu ya, maka matriksnya yang terbentuk adalah matriks 3 baris ya. Kan yang kita cari adalah strain di sini. Kemudian semua komponen ini dikalikan 1 per E. Maka gitu ya, coba kita cek. 1 per E dikali sigma XX minus V dikali sigma YY plus sigma ZZ. Nah, coba teman-teman buktikan gitu ya, baris pertama ini apakah sama dengan sigma XX yang di sini. Oke, silahkan. Coba teman-teman hitung. Langsung saja raise hand ya. Silakan yang pertama aja dibuktikan.
Oke, silakan. Sudah ada yang mendapatkan sama kayak ini ketika diubah dalam bentuk matriks. Tidak ada. Operasi matriks bisa. Silakan Latif. Iya Bu, itu kalau misalkan kita mau mencari RPA itu kan mungkin seperti itu kalau mencari itu dengan itu dikali dengan itu dari pertama dikali matriks itu Bu, matriks sigmanya. Oke. Berarti gini ya Latif. Ini dikali dengan ini, kemudian ini dikali dengan ini, kemudian ini dikali dengan ini gitu ya. Iya Bu. Oke. Kemudian ketika kita jumlahkan, coba 1 dikali sigma X dikurang minus V dikali sigma Y dikurang minus V dikali sigma Z. Maka kalau dituliskan akan jadi seperti ini ya. Iya Bu. Oke, sip. Nah gitu ya teman-teman untuk mengubah gitu ya dari bentuk seperti ini jadi ke dalam bentuk matriks untuk mempermudah perhitungan. Nah, secara simpel gitu ya, disederhanakan jadi seperti ini. Sigma dari strain, baik itu strain X, Y, Z, itu sama dengan min 1 per E dikali K. Nah, ini kita sebut sebagai K. Dikali dengan matriks stresnya. Oke, ini adalah contoh penyederhanaan bentuk matriks. Maka gitu ya, kalau misalnya nggak pengen atau kita pengen mendapatkan stresnya dari bentuk matriks ini, maka kita pindah ruaskan. Pindah ruaskan ya. Jadi E-nya pindah ruas ke kanan, terus K-nya pindah ruas. Nah, matriks yang pindah ruas itu tidak serta-merta bisa pindah ruas, melainkan itu menjadi inverse matriks. Atau 1 per K, atau K pangkat minus 1. Nah, kalau dibalik lagi jadi seperti ini. Nih ya, coba kita selesaikan. Nah, teman-teman kan tahu ya, ini operasi matematika biasa. Untuk mendapatkan nilai dari K inverse, itu sama dengan 1 per determinan dikalikan dengan determinan matriks diagonal atau identitas gitu ya. Nah, terus dikali dengan matriksnya. Nah, itu untuk mendapatkan K inverse. Makanya jadinya rumus untuk mendapatkan normal stress ini seperti ini.
kan determinan ya, ini 1 per determinan, E-nya tetap nih, jadi per determinan dikali dengan matriks identitas dikali matriks K dikali dengan matriks dari strain-nya. Nah, begitu teman-teman. Saya harap paham ya untuk mencari nilai normal stres. Oke. Kita lanjut ya. Nah, sekarang ada dinamakan hubungan prinsipal stres dan prinsipal strain. Teman-teman masih ingat prinsipal stres itu apa? Silahkan Latif. Izin jawab Bu. Kalau seingat saya prinsipal stres dan prinsipal strain itu di saat nilai dari stres dan strainnya itu berada di nilai maksimum dengan shear stressnya itu bernilai 0. Oke. Dinda ada yang ditambahkan? Oke, terima kasih Latif dan Dinda. Ya, jadi prinsipal stres itu ketika normal stres berada di nilai maksimum atau minimum dengan shear stresnya sama dengan 0. Nah, artinya mencari minimum dan maksimum itu kan kita kemarin simbolkan gitu ya dengan sigma 1, sigma 2 gitu. Atau normalnya. Kemudian sebentar. Nah, di sini gitu ya, untuk mendapatkan prinsipal stres dan prinsipal strain, kita dapat menggunakan gitu ya, 2 matriks ini, di mana matriks pertama Nah, matriks pertama ini menggunakan rumus dari bentuk matriks strain. Namun, yang perlu teman-teman perhatikan adalah komponen matriksnya bukan lagi arah X, Y, dan Z, melainkan 1, 2, dan 3. Ini mengindikasikan atau menandakan bahwa mana yang menjadi maksimum atau minimum. Apakah strain 1, strain 2, strain 3. Nah, jangan bingung lagi untuk kenapa simbolisnya 1, 2, dan 3 gitu, atau X dan X, Y, Z. Ketika memberikan informasi arah, maka pakai X, Y, dan Z. Ketika memberikan informasi nilai maksimum minimum, itu menggunakan
1, 2, dan 3. Nah, kemudian setelah principal stress dan principal strain, kita melihat hubungan antara shear stress dan shear strain. Kita coba lihat ya. Nah, ini merupakan gitu ya, merupakan rumus. Teman-teman masih ingat nggak? Pekan ke-6 kita belajar tentang gamma. Gamma itu sama dengan setengah dari apa? Dari strain atau epsilon. Oke. Dari strain. Ini ya. Nah, taunya di sini jangan bingung nih. Sigma 1 atau minus 3. Ini berarti shear stress maksimum dan shear stress minimum ya. Stress normal minimum dan stress normal maksimum nih. Sigma 1, sigma 2 yang disimbolkan sebagai tau. Kemudian hubungan antara shear stress dan shear strain-nya ternyata adalah sebentar. Nah, ternyata gitu ya, ketika epsilon 1 atau strain 1 sama dengan gamma per 2 itu sama dengan C. Sebentar. Oke, ini shear strain. Nah, ini taunya ini shear strain ya, shearnya. Nah, di sini nih, kan sama ya nilainya jari-jari. Itu akan sama dengan shear strain per 2G. 2G-nya adalah modulus geser. Nah, maka gitu ya, dia punya hubungan di mana shear stress sama dengan shear strain dibagi 2G atau 2 kali modulus gesernya. Ini merupakan hubungan shear stress dan shear strain. Ya, silakan Latif. Izin Bu, kalau nggak salah itu di materi sebelumnya yang di minggu ke-6 itu tahu itu shear stress Bu, dan gamma itu shear strain. Oke. Nah, berarti gini ya, ini shear stress, ini shear strain, kemudian ini dia gitu ya sama dengan si shear strain-nya akan sama dengan shear stress dibagi 2G atau dibalik ya. Jadi ini gamma, ini adalah shear strain teman-teman yang ini. Kemudian tau itu shear stress. Nah, maksimum shear stress kan ada di sini nih. Nilainya sama kayak sigma 3 dan sigma 1. Lalu yang ditanya adalah shear strain-nya. Perubahan gesernya seperti apa? Maka perubahan gesernya akan sama dengan
shear stress dibagi dengan modulus gesernya, gitu ya. Terima kasih Latif. Oke, setelah itu ada prinsipal strain maksimum. Kita break sebentar ya. Silakan teman-teman kalau ingin minum. Oke, kita next ya. Nah, di sini kita akan mencari prinsipal strain maksimum. Nah, prinsipal strain maksimum itu didapatkan dari epsilon 1 itu sama dengan 1/E modulus yang dikali dengan sigma 1 min V dikali sigma 3. Nah, ketika dijabarkan gitu ya, karena kita bisa memakai kan yang ini adalah nilai stres maksimum, ini nilai stres minimum. Dia sebetulnya sama, karena kan lingkaran gitu ya, maka di sini diasumsikan sebagai minus dari sigma 1. Sehingga kita mendapatkan 1/E dikali 1 plus V dikali sigma 1. Nah, sigma 1-nya jadi positif.
Oke, sehingga kita dapat gitu ya, kan tadi punya punya rumus sebelum ini bahwa sigma 1 itu sama dengan strain, maksud saya nih, shear strain-nya itu sama dengan sigma 1 per 2G, sehingga bisa dituliskan seperti ini. Kalau mau cari hubungan atau mendapatkan principal strain maksimumnya, maka teman-teman bisa menggunakan rumus ini, di mana gitu ya, kalau kan di sini kita habis ya kalau misalnya kita pindah ruaskan sigma satunya, sehingga kita dapat nilai modulus gesernya atau modulus elastisitas. Modulus elastisitas sama dengan E dibagi 2 dikali 1 plus V. Ini bagaimana cara mendapatkan prinsipal dari strain maksimum, perubahan maksimumnya. Tadi kan normal stress dan normal strain itu linear, sehingga ketika strainnya maksimum, maka stresnya yang diberikan juga maksimum gitu maksudnya, maka sigma 1. Nah, ini shear strain pada sisi bidang lain yang 3 dimensi. Kemudian kalau kita sederhanakan dalam bentuk matriks, teman-teman bisa dapatkan seperti ini gitu ya. Lalu ini gitu ya, hubungan stres dan strain secara lengkap 3 dimensi. Nah, 3 dimensi ini kita punya 6 komponen gitu ya teman-teman. Punya shear stress dan shear strain. Nah, ini punya ketiganya karena 3 dimensi. Sehingga teman-teman bisa mensubstitusikan dari kedua komponen yang kita dapatkan gitu ya, yang ini. Kemudian untuk gamanya ini sebagai berikut. Nah, gimana caranya gitu ya? Tentu ini sudah baru saja kita bahas gitu ya di slide-slide sebelumnya, bahwa epsilon xx sama dengan bla 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 dikali ini. Nah, kan epsilon xx gitu ya, ini dikali ini, kemudian yang kedua, kolom kedua dikali baris kedua, dan kolom ketiga baris ketiga. Kemudian seterusnya, maka 0 semua. Nah, untuk mencari gamma XY, maka tinggal ini dikali dengan ini. Kemudian ini dikali dengan ini, kemudian ini dikali dengan ini, sehingga matriks sederhananya bisa dituliskan sebagai epsilon sama dengan C dikali sigma. Nah, ini berubah menjadi C ya. Notasinya adalah C. Kemudian ini sebagai stres dari strain. Nah, ini kan stres ya. Ini shear. Nah, ini gitu ya, sama kayak teman-teman tadi gitu, 3 dimensinya, maka dimasukkan ke dalam matriks. Nah, perlu diperhatikan gitu ya saat
kita mensubstitusikan nilainya ke dalam matriks. Ketika dikalikan, usahakan gitu ya hasilnya sesuai dengan rumusnya. Misal rumus sigma XX, maka sigma XX sama dengan 1 per V epsilon XX ditambah F V dikali epsilon YY dikali ditambah V dikali epsilon ZZ. Nah, untuk rumus ini kok notasinya kita sebut sebagai D. Tadi hubungan antara ini strain dari stres, yang ini stres dari strain. Gitu ya. Oke. Kan kita cari nilai strainnya dari nilai stres yang udah diketahui. Kalau yang ini kita cari strainnya, strain gesernya dari kita nyari stresnya dari nilai strainnya, baik strain normal maupun strain geser. Oke, nah ada beberapa modulus gitu ya. Tadi kita sudah bahas modulus Young atau modulus elastisitas. Kemudian untuk mencari modulus bulk dari sebuah kondisi material yang mengalami perubahan atau terkena stres dan strain, kita dapatkan nilai modulus bulknya adalah E dibagi 3 dikali 1 min 2V. Kemudian lem, ini konstanta gitu ya, konstanta lem. Kita bisa dapatkan dari V dikali F modulus yang dibagi 1 plus V dikali 1 min 2V. Nah, ketika kita mengkonsiderkan atau menghitung hidrostatik stres di mana semua stresnya sama gitu ya di segala arah, maka nilai modulus bulk itu akan sama dengan tekanan dibagi strainnya. Gitu ya. Ini ketika hidrostatic condition. Nah, ini resume atau for information gitu ya, ada hubungan parameter elastisitas, baik itu modulus elastisitas, modulus bulk, konstanta lem, dan Poisson rasionya gitu. Oke. Nah, ini gitu ya adalah persamaan umum dari stres dan strain. Ternyata gitu ya, ketika D dan C yang matriks 9 kali berapa tadi? 9 kali 9 gitu ya, itu dihubungkan, maka kita dapat nilai hubungan antara stres dan strain. Stres didapat dari D, ini matriks D di sebelumnya gitu ya, dikalikan dengan epsilon dikurang epsilon 0. Epsilon 0 itu initial strain atau strain mula-mula, strain awal. Ditambah sigma 0. Begitu juga dengan epsilon atau strainnya. Teman-teman ganti matriksnya menjadi matriks C. Dan yang dikurangkan adalah sigma atau normal stres dikurang dengan inisial stres. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan?
Oke. Eh, Jika tidak ada pertanyaan, harapan saya teman-teman semua dapat memahami hukum konstitutif antara stres dan strain ya. Kemudian selanjutnya kita